Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diperjumpakan oleh Allah di tempat ibadah ini, di tempat yang mulia ini, Baitullah, rumah ibadahnya Allah. Semoga kehadiran kita akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, dan insyaallah semoga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba menguraikan tausiah. Tema pada kesempatan ini adalah memanfaatkan sisa waktu kita sebaik-baiknya. Kita tidak tahu sampai kapan Allah masih memberikan waktu. Kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil kita. Bahkan kita tidak tahu dalam keadaan apa kita akan diambil oleh Allah. Yang terbaik adalah mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Saya buka dengan sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Hadid, surat 57, ayat yang ke-20. Surat Al-Hadid, ayat yang ke-20. Dengan ayat ini Allah perintah kita untuk mencoba melihat dunia, mengetahui dunia, tetapi bukan diketahui hanya dengan mata, bukan sekedar diketahui hanya dengan pendengaran telinga, tapi Allah perintah kita mengetahui dunia dengan ilmu. Allah tidak menggunakan kata absiru, lihatlah, ketahui dengan mata, tidak, tetapi i'lamu, gunakan ilmu. Pakailah ilmu, ketahuilah dengan ilmu. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. La'ib, permainan, lahwun, senda gurau. Ini artinya apa? Kita hidup di dunia itu memang hanya main-main, senda gurau. Ada yang sehari-harinya hanya bermain-main, urusan sibuk dengan dunia, ketawa, bersenang-senang. Ada yang hanya senda gurau sesama manusia, hampir tidak pernah memikirkan bahwa dirinya akan mati, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Hatta di usia yang bertambah. Maka Allah katakan, la'ibun wa lahwun. Dunia itu hanyalah senda gurau dan permainan. Wazinatun, dan yang namanya perdunia itu zina, perhiasan, kesenangan. Lalu di antara manusia ketika hidup dunia dikatakan bainakum, kalian saling seantara kalian bersenang-senang, wa takatsurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, kekayaan, anak, keturunan. Kalau ada manusia seperti itu di dunia, kata Allah, kamatsali ghaithin
a'jabal kufar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra. Seperti air hujan yang turun yang mengagumkan para petani, dengan air hujan itu maka tumbuh tanaman-tanaman yang subur. Lalu tanaman itu menjadi subur dengan lebatnya, warnanya hijau, siap dipanen. Apa yang terjadi? Fatarahu musfarra. Kamu lihat lalu tanaman itu menjadi layu, warnanya kuning. Summa yakunu khutama. Setelah kuning warnanya kemudian mati. Allah ibaratkan Bapak Ibu, kita hidup di dunia itu seperti petani yang membutuhkan air hujan. Dengan turun air hujan, tanaman akan tumbuh, dan dengan tumbuhnya tanaman bisa dipetik atau tidak tergantung bagaimana memanfaatnya kita. Ada yang bisa memetik sebelum tanaman itu mati, ada yang belum sampai dipetik, tanaman itu kuning, layu, mati. Lalu Allah katakan, nanti di akhirat, wa fil akhirah adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Di akhirat menunggu dua, ada azab yang pedih, ada ampunan Allah dan ridhonya Allah. Anda mau cari yang mana? Silakan. Yang ingin mendapatkan azab yang pedih, silakan berbuat sesuka hatinya. Silakan sia-siakan waktu Anda. Yang ingin mendapatkan ampunan dan ridha Allah, pergunakan sisa waktu kita yang kita tidak tahu sampai kapan itu segera mungkin untuk berbuat sebaik-baiknya. Jika kita mampu memanfaatkan sisa waktu kita sebaik-baiknya, insya Allah kita akan beruntung. Jika kita tidak mampu mengamalkannya, maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Apakah kita ingin menjadi orang yang rugi? Apakah kita ingin orang yang beruntung? Tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Apakah Allah menciptakan kita bermain-main? Apakah Allah menciptakan kita lalu kita boleh berbuat sesuka hati? Apakah Allah menciptakan kita lalu kita boleh berbuat sekehendak hati kita? Tidak, demi Allah. Allah ciptakan kita adalah untuk kamu menanam amal ibadah di dunia sebaik-baiknya, agar saatnya tiba Anda sebelum dipanggil oleh Allah, layu, menguning, mati, Anda sudah memetik hasilnya, dibawa sebagai bekal yang terbaik sampai nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah. Semuanya itu tergantung kita. Mari kita dengar nasihat Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau adalah putra dari Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika duduk. Pada saat duduk, dihadapkanlah kedua lututnya itu di hadapan lututnya Abdullah bin Umar. Lalu Rasulullah memegang dua bahunya. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasul memegang kedua bahu saya sambil menatap saya. Fayaqul, kemudian Rasulullah bersabda, ya ghulam, wahai anak muda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seakan-akan seperti orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan kemudian Ibnu Umar melanjutkan perkataannya, yaitu sabda Rasulullah yang dipesankan kepadanya, idza asbahta fala tantadhiril masa, fa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila telah waktu pagi, jangan tunda sampai nanti datang waktu sore. Apabila telah datang waktu sore, jangan tunda sampai besok waktu subuh. Khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Ambil sebaik-baiknya kesempatan sehatmu untuk sakitmu. Perbekalan sakit kita itu kita lakukan selagi kita sehat. Wa khudh min hayatika li mautika, dan ambil kesempatan sebaik-baiknya waktu hidupmu ini untuk bekal kematianmu.
Sebuah nasihat yang singkat, nasihat yang padat, nasihat kesalahan pemuda Abdullah bin Umar, putra dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang tegas, yang singkat, akan tetapi maknanya begitu dalam, bahwa kita hidup di dunia tidak boleh bermain-main, karena Allah ciptakan kita tidaklah gratis. Dan ketahuilah, yang kita alami di dunia ini sangatlah sebentar. Jangan sampai yang sebentar ini kita sia-siakan. Kita buka sebuah ayat Al-Quran kembali, surat 23, surat Al-Mu'minun, dari ayat 112 sampai 115. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan di yaumil mahsyar, Allah bertanya kepada seluruh manusia yang ada di yaumil mahsyar, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu wahai manusia pernah hidup di dunia? Coba, berapa tahun kita pernah hidup di dunia? Allah bertanya, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun lamanya kamu pernah tinggal di dunia? Qalu, manusia ketika itu menjawab, labithna yauman aw ba'da yaumin. Kami tidak pernah tinggal hidup di dunia kecuali hanya sehari atau hanya setengah hari. Fas'alil 'adin, maka tanyalah sama orang-orang yang menghitung. Seakan-akan merasa tidak pernah menghitung hidup di dunia, padahal tiap manusia pasti menghitung berapa lama dia hidup di dunia. Tapi saat dibangkitkan di yaumil mahsyar, dia mengatakan, aku gak pernah menghitung. Coba tanya sama yang menghitung. Maka Allah jawab di ayat 114-nya, illa bithtum illa qalilan. Sesungguhnya kamu hanya hidup di dunia cuma sebentar, qalilan, sebentar sekali. Lau annakum kuntum ta'lamun, jika kalian semua mengetahui hidupmu di dunia tidak lama, hanya qalilan, sebentar. Maka apakah hidup yang sebentar ini kita akan gunakan sesuka hati kita? Apakah hidup yang sebentar ini akan kita sia-siakan? Apakah kita boleh berbuat sesuka hati kita? Di ayat 115-nya Allah jelaskan bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira wahai manusia Allah menciptakanmu itu main-main? Sekedar diciptakan lalu boleh kita memilih berbuat sesuka hati tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan, seakan-akan Allah biarkan kita. Wa annakum ilaina la turja'un. Hai manusia, apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Jangan pernah mengira bahwa kita hidup di dunia itu boleh berbuat sesuka hatinya. Bahkan jangan pernah mengira seakan-akan kita boleh berbuat apa yang kita inginkan di dunia, walaupun pada kenyataannya banyak orang berbuat seperti itu. Afwan hadirin rahimakumullah, saya buatkan sebuah contoh dengan ilustrasi yang sangat sederhana, dengan pertanyaan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika Allah memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang gak pernah kita duga? Ketika kita diberikan rizki berupa uang cash 1 miliar tanpa usaha, mendapatkan hadiah dari seorang yang taat kepada Allah, yang memiliki kekayaan melimpah ruah, diberi, kita semua pulang dari kajian diberi masing-masing 1 cek cash 1 miliar. Apa yang kita pikirkan ketika itu dengan 1 miliar? Afan, bayangkan kita ketika ini gak pernah punya uang sebesar itu. Saya yakin tiap-tiap orang
sudah punya rencana dengan 1 miliar itu. Besok hari Senin kita uangkan. Yang belum punya rumah pasti pengen punya rumah. Yang belum punya mobil pasti pengen punya mobil. Yang belum punya sesuatu yang berharga, dia akan membelikan. Afwan, bapak-bapak jangan berpikir pengen punya 2, jangan. Cukup 1 sajalah. Yang mampu silahkan. Artinya dengan uang 1 miliar manusia memiliki keinginan berbeda satu sama lain. Tapi saya yakin jika dia memiliki iman, siapa saja manusia itu yang memiliki iman akan sama berpikirnya ketika sampai rumah hari Senin kita uangkan 1 koper penuh 1 miliar di tangan kita, lalu Allah utus malaikat pencabut nyawa datang ke rumah kita. Lalu malaikat pencabut nyawa itu mengatakan begini, wahai kaum muslimin, wahai orang yang beriman, sungguh hari ini engkau telah mendapatkan rizki dari Allah dari tempat yang gak pernah Anda duga. Gratis Anda diberi oleh Allah melalui seseorang. Sekarang sudah di tangan Anda, gunakan 1 miliar itu sebaik-baiknya. Saya diutus oleh Allah untuk memberikan kabar bahwa Anda 10 hari lagi akan dicabut nyawanya. Hari ini saya hanya ngasih kabar. Nanti 10 hari lagi saya datang ke sini, bersiap-siaplah Anda akan dicabut nyawanya. Silakan Pak, Ibu, apa yang akan kita lakukan dengan 1 miliar? Saya yakin, saya katakan sama pola pikir kita. Sedekah, amal, jariyah, pesantren, ikut nyumbang ke masjid, anak yatim, pendidikan. Berapa yang disisakan? Gak mau, saya mau bawa semua ke akhirat. Coba Pak, diajak jalan-jalan ke Tamsit yuk. Bu, gimana Bu? Cuman Tamsit, apa gunanya? Ke Singapura yuk. Ndak. Keliling dunia yuk. Ndak. Sekalipun Anda ditraktir gak usah keluar duit. Yuk keliling dunia selama 1 minggu. Kan matinya 10 hari lagi. Kita manfaatkan yang 1 minggu. Ndak mau. Jika masih punya yang gak punya iman, mumpung kita berbicara orang yang memiliki iman, maka dia akan berpikir bagaimana menggunakan sisa waktu sebaik-baiknya, bagaimana memanfaatkan 1 miliar sebaik-baiknya. Dia tidak lagi berpikir tentang dunia. Yang dipikirkan, ya Allah, semoga nanti ketika mati aku husnul khotimah, ampuni dosaku, terima amal ibadahku, lapangkan kuburku. Saya yakin seharian nangis, air matanya kering barangkali. Gak mau kemana-mana Pak, gelar sajadah di rumah, datang ke masjid, datang ke majelis taklim, sudah berpikir akhirat 100%. Kenapa? 10 hari lagi mau sekarang malaikat mau tadi datang, tapi kabarnya berbeda Pak. Wahai hamba Allah, hari ini engkau telah mendapatkan 1 miliar itu gratis dari Allah. Engkau akan ditambah lagi oleh Allah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Aku malaikat pencabut nyawa. Aku mengabarkan kepadamu 10 tahun lagi aku akan kembali untuk mencabut nyawamu. Kalau tadi diberi waktu berapa? Sekarang berapa? Silakan. Buat apa tuh 1 miliar? Udah pikirannya berubah 180 derajat. Yang tadinya 300 juta untuk nyumbang masjid, nolnya gelinding 3 Pak. Tinggal 300.000. Yang tadinya 100 juta untuk yayasan, gelinding lagi Pak. Apa yang terpikirkan? Bagaimana saya bisa menikmati dunia? Langsung itu, keliling dunianya langsung gitu. Kenapa? 10 tahun lagi. Nanti tobat itu kan yang paling penting, ketika belum mati sempat tobat. Saya matinya 10 tahun lagi. Kalau orang tahu kapan dia akan mati, gak ada cobaan, gak ada ujian. Setiap manusia bisa berencana Pak. Oleh karena itu Allah rahasiakan kematian. Kapan, di mana, dalam keadaan apa, tidak ada yang tahu. Dan kita tidak perlu mencari tahu. Yang kita lakukan adalah memanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal. Karena kalau menyesal gak ada gunanya. Jika kita menyesal tidak ada gunanya. Dan penyesalan itu boleh selagi kita masih diberi waktu oleh Allah.
Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dalam keadaan apapun. Jika Allah telah tetapkan kematian tiba, tidak ada yang bisa menolak. Surat Luqman, surat 31, ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah, hanya di sisi Allah saja ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang as-sa'ah, tentang yang gaib, kematian kita kapan, kiamat kapan terjadi, apa yang akan terjadi pada kita, gak ada yang tahu. Wa yunazzilul ghais, yang menurunkan hujan Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui dalam rahim Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diperbuatnya, yang akan datang nanti, besok, lusa, yang akan datang tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana dia akan mati. Kita tidak tahu Bapak Ibu kapan kita akan mati. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha menyaksikan apa yang kita perbuat. Bagi kita jangan mencari tahu kapan mati, di mana mati, dalam keadaan mati. Yang harus kita cari itu adalah bekal untuk kita bawa saat kematian kita. Kapan kita membekali itu? Selagi kita masih hidup. Berarti manfaatkan, karena kita nggak tahu sampai kapan Allah masih memberi waktu bagi kita. Adalah di antara ibu, bapak, Afan yang sudah tahu kapan akan diambil nyawanya oleh Allah. Mungkin yang di sebelah kanan duluan, saya nggak tahu. Atau di belakang, atau ibu ada yang mau duluan. Atau jangan-jangan yang ngomong di depan duluan nanti pulang, nggak tahu. Wallahu a'lam. Demi Allah tidak ada yang tahu. Tetapi kita tidak perlu mencari tahu sesungguhnya. Kematian itu milik Allah. Jika Allah sudah tetapkan, nggak bisa ditunda, dipercepat, ditunda sesaat, nggak bisa. Allah berfirman surat Al-A'raf, surat 7 ayat yang ke-34. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat manusia Allah sudah tetapkan batasnya. Waktu kapan dia akan dijemput, kapan dia akan mati, Allah sudah tetapkan, tapi manusia enggak ada yang tahu. Dan apabila waktu kematian itu telah tiba, enggak bisa diundur sesaat saja, atau nggak bisa dipercepat sesaat saja. Tiap-tiap manusia sudah pasti kematiannya, dan itu yang tahu hanya Allah. Kita tidak bisa menunda, kita tidak bisa mempercepat, dan kita tidak bisa menginginkan, kita pun tidak bisa menolak. Rahasia kematian, di mana waktu, kapan waktunya, di mana tempatnya, apa keadaannya, tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas Allah pasti akan mencabut nyawa kita. Dan bagi kita sekali lagi Bapak Ibu, nggak perlu mencari-cari tahu. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? Rasulullah cuma nanya balik, apa yang sudah kamu miliki untuk di bawah hari kiamat? Belum banyak. Kalau begitu, perbanyak. Gak usah nanya kapan kiamat, gak usah nanya kapan mati, gak usah nanya apa yang akan terjadi. Sibuk mencari amal ibadah, berbuat sebaik-baiknya untuk bekal kita. Karena pasti akan tiba. Kiamat sughra yang menimpa kita yaitu kematian. Kiamat kubra yang akan menimpa seluruh alam semesta ini. Maka ketika ada orang bertanya tentang kapan kematian, tentang kapan kiamat, Rasul tidak pernah bisa menjawab dan tidak berani menjawab kecuali diturunkan ayat oleh Allah.
Suatu ketika sahabat itu bertanya, bahkan orang-orang kafir bertanya tentang kiamat, tentang kematian, Rasulullah ditanya dan teriak, maka Allah turunkan wahyu. Dengan wahyu itu Allah hendak ingatkan kita semua, jangan bertanya tentang sesuatu yang akan terjadi. Yang terbaik adalah bagaimana amal yang kita perbuat untuk menghadapi yang akan terjadi. Allah berfirman di surat 17, surat Afan, bukan 17, surat 7 Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat hubungannya bagi makhluk yang diambil di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan mau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ada kiamat kubra yang akan hancur seluruh alam semesta kecuali Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Ada kiamat sughra, jangan lupa, yang akan menimpa kita masing-masing. Adakah yang tahu? Tidak. Ketika Rasulullah SAW ditanya, beliau tidak menjawab dan tidak berani menjawab karena tidak bisa menjawab. Maka turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang as-sa'ah, tentang kiamat, tentang kematian, tentang akan yang terjadi. Kapan kejadian itu terjadi? Kapan matiku itu? Kapan kiamat akan terjadi? Kapan terjadinya kebinasaan ini? Allah cuma perintah kepada Nabi kita, qul, katakan ya Muhammad, innama ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya ilmu tentang kejadian kiamat, kejadian kematian yang akan datang, yang menimpa kita, itu enggak ada yang tahu dan aku pun tidak tahu. Hanya Allah Rabbku yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menerangkan, memberitahukan kapan waktu itu tiba kecuali Dia, Allah. Maaf Bapak Ibu, ada dukun sok tahu nanti ibu bapak matinya kalau lagi begini begitu, kalau pakai kendaraan warna ini, baju warna ini, lagi begini, lagi begitu. Ini ngawur, ini manusia. Rasul saja tidak berani bercerita, tapi ada orang yang berpraktek seperti itu, menerka-nerka yang akan terjadi, seakan-akan tahu yang akan terjadi. Rasul, orang yang paling dicintai Allah, tidak mengatakan itu. Cuma dibalikkan oleh Allah, katakan ilmunya hanya ada di sisi Allah Rabbku. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menerangkan waktunya kecuali hanya Allah. Kapan waktu kita berakhir juga kita nggak tahu. Tentang kiamat kubra, kata Allah, sakulat fis samawati wal ard. Nanti huru-haranya, kedahsyatannya, keguncangannya sangat hebat bagi seluruh makhluk yang di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtatan. Tidak akan datang kepadamu kecuali tiba-tiba. Adakah orang mau mati diucapkan dulu permisi seperti tadi malaikat, aku datang lagi 10 hari lagi, begitu? Afan Bapak Ibu, kejadian bulan yang lalu, saudara kita yang menuju ke tanah suci, apakah mereka bercita-cita ingin mati di sana? Enggak, walaupun ada ngomong saya mah pengen mati di sana, tapi enggak. Saya yakin jika tahu bahwa kamu mati di sana, saya undurkan tahun depan aja hajinya. Ya, walaupun ngomongnya secara lisan saya pengen mati di Mekah, tapi kalau Anda betul-betul tahu mau mati di sana, kayaknya akan diurungkan tuh niat haji. Mending porsinya saya berikan kepada orang yang di bawah saya. Tapi tidak tahu, maka didatangilah kematian itu. Ada orang yang didatangi kematian, ada orang yang mendatangi kematian. Allah sudah tetapkan di situ, yang tidak ada manusia yang tahu di dunia mana dia akan mati. Tapi pasti Allah tahu dan kapan akan terjadi itu. Yas'alunaka ka'annaka khafiyyun anha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat, tentang kematian, tentang yang akan terjadi, seakan-akan kamu bisa mengetahui dan menceritakan itu kepada mereka.
Kul, diulang lagi oleh Allah. Katakan ya Muhammad, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmunya itu hanya ada di sisi Allah. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa? Dia lebih mencintai dunia, sampai saatnya nanti tiba dia pasti akan menyesal. Kita kembali kepada muqaddimah dari surat Al-Hadid yang dibaca tadi di ayat 20. Saya akan coba jelaskan dalam kehidupan keseharian kita. Tadi diibaratkan dunia itu hijau, bagus, seperti air hujan yang mengagumkan. Bagi kita manusia itu diibaratkan petani oleh Allah yang senang dengan harta, kekayaan. Petani senang dengan air hujan, dengan tumbuhan. Makin lebat hujannya, makin senang gak petani? Ya, kita hujan itu diibaratkan oleh Allah apa? Rizki. Makin banyak rizki kita, makin senang gak ibu, bapak? Subhanallah, makin senang kayak petani. Tapi syukuri dengan baik, selagi kamu masih diberi waktu oleh Allah, jangan disia-siakan. Coba, petani musim hujan, begitu hujan lebat, turun senang. Harusnya dia segera menanam. Ternyata ntar dulu, tenang musim hujan. Tiba-tiba nggak hujan lagi, pasti dia bingung. Atau sebaliknya, hujan ada, buruan menanam. Ternyata tanamannya nggak bisa dipetik karena hujan terus-menerus. Apa yang terjadi? Padi hujan terus-menerus sampai mau panen. Bahasa orang panen itu apa? Fuso. Padahal hujan dibutuhkan, tapi terlalu banyak. Fuso, Pak. Manusia butuh harta, butuh. Di waktu-waktu manusia usia muda, subhanallah Pak, butuh semuanya Pak. Tapi nanti suatu ketika ibarat tanaman kita menguning. Maaf Pak, kita nih yang usianya sudah di atas 40-50 sudah menguning Pak. Bukan menguning warnanya, bukan. Layu kata Allah tadi. Summa fatarahu musfarra. Kemudian layu warnanya menguning. Menguning bagi kita rambutnya berubah warna putih. Gigi sudah mulai tanggal. Kalau toh belum tanggal sudah ngilu-ngilu. Yang makan dulu makan es masih kuat, makan mangga muda masih kuat, sekarang boro-boro harus pakai Sensodyne dan seterusnya. Iklan itu Pak. Apa artinya? Sudah layu. Mata sudah mulai disambung, pendengaran berkurang, kulit keriput, kaki sudah mulai pegel-pegel, duduk lama salah, berdiri lama salah, jalan terus salah. Subhanallah. Betul. Kurang tidur salah, kebanyakan tidur salah, kurang makan salah, kebanyakan makan salah. Coba Pak, ketika usia kita di bawah 40 Pak. Subhanallah, makan apa aja masuk Pak. Mau bergerak apa aja nggak ada rasa capek Pak. Tapi begitu sudah mulai mau mendekati pensiun, apalagi sudah pensiun, diibaratkan sudah mulai layu. Nah ketika layu harusnya segera dipetik. Butuh hujan lagi apa enggak Pak? Butuh, tapi jangan deres-deres. Ada orang sudah 50 tahun lebih sudah pensiun, itu rizkinya masih pengen deres terus. Sehingga sehari-hari dia mencari air hujan, dia mencari rizki yang harusnya dipetik untuk dibawa ke yaumil akhir, lupa. Apa yang terjadi? Saatnya menggiurkan, hartanya dikumpulkan, tapi bekalnya nggak ada, amalnya nggak ada. Summa yahiju fatarahu masfarra, summa yakunu khutoma. Kemudian khotam, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di bawah hartanya? Demi Allah tidak. Di bawah kekayaan dan kedudukannya? Demi Allah tidak. Sahabat-sahabatnya bisa menolong? Demi Allah tidak. Jika dia tidak memanfaatkan di dunia waktu sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, pasti akan menyesal. Coba kita lihat penyesalan orang-orang yang di yaumil mahsyar, yang ketika hidup di dunia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, untuk ibadah, untuk beramal, tapi hanya untuk mengumpulkan harta dunia yang sesungguhnya sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi. Wong sudah punya simpenan kok, kenapa masih nyimpen lagi? Boleh kalau sekedar untuk peninggalan, untuk yang akan datang, untuk anak cucu, tapi jangan berlebihan untuk diri.
biar Allah nanti yang ngatur. Kita hidup begini juga bukan peninggalan dari orang tua kita semua kok. Kita yang mencari. Kenapa kita ragu dengan anak kita? Berarti kita tidak yakin dengan Allah. Surat 25, surat Al-Furqan, ayat yang ke 26 sampai 30. Dan ingatlah 26 sampai 30. kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ayat 28. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan kesimpulan di teman akhiratku. Terus sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu berhadapan padaku, dan setan memang mengkhianati manusia. Ayat 30. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mulai ayat 26 di surat Al-Furqan. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan, raja, penguasa mutlak pada hari itu hanyalah milik Allah yang Maha Pengasih. Yaitu ketika manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar. Raja sehebat apapun di dunia, penguasa setinggi apapun kedudukannya di dunia, orang yang paling berpengaruh di muka bumi tetap tunduk kepada kekuasaan Allah hari itu. Apalagi cuman kita orang-orang standar seperti ini yang mungkin hanya memiliki sedikit kedudukan, sedikit kehormatan. Jangan terlalu bangga dengan itu. Itu sekedar titipan. Nanti di yaumil mahsyar semua tunduk karena itu hanya milik Allah. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Maka sungguh pada hari di yaumil mahsyar nanti itu adalah hari yang sangat berat bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah ketika hidup di dunia. Maka orang-orang yang ingkar itu akan menyesal. Maka kita perintah untuk memperhatikan ayat ini. Di ayat berikutnya 27, apa kata Allah? Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Tadi diterjemahkan pada hari ketika orang yang zalim menggigit dua jari. Keliru Pak, bukan dua jari. Jari itu sobiyun, asabi, dua jari. Tapi di sini yadaihi, kedua tangannya. Jadi yang digigit berapa jari? 10, bukan 2. Coba perhatikan ayatnya. Wa yauma ya'addu, dan pada hari ketika menggigit. Siapa yang menggigit? Al-zalim, orang-orang yang zalim. Ala yadaihi, atas kedua tangannya. Jadi berapa jari Bapak Ibu? Apa tuh maksudnya? Penyesalan yang sangat hebat. Kalau manusia nyesel di dunia, masih ada kemungkinan gak diperbaiki? Bisa, karena masih ada kesempatan. Ini penyesalan di mana? Di yaumil mahsyar, di yaumil akhir, ketika manusia dikumpulkan di hadapan Rabbnya. Ketika di dunianya tidak mau memetik hasil dari apa yang Allah telah berikan. Maka mereka menggigit dua jari, dua tangan. Berarti penyesalan yang tidak akan kunjung habis. Kenapa? Tidak bisa diperbaiki lagi. Maka dia hanya berkata, yaqulu, mereka mengatakan, ya wailatani, wahai sekiranya ya wailatan ma'ar rasuli sabila. Aduhai, coba sekiranya dahulu aku di dunia mengikuti jalan bersama roh. Apa artinya? Coba saya ibadahnya benar, coba saya mengikuti contoh Rasul, coba saya kembali kepada aturan Allah dan Rasul. Nyesel sudah di akhirat, giliran di dunia, yuk kita ibadah, dah gak usah urusan lah, nafsi-nafsi kita lah, dosa-dosa gua kok pakai ikut campur, dah mentang-mentang ngaji sana, ibadah sana. Seakan-akan kita bebas berkata seperti itu.
pasti akan menyesal. Sekiranya aku mengikuti jalan bersama Rasul. Lalu di ayat yang ke-28-nya orang itu kembali menyesali dan berkata, ya wailatan lam attakhid fulanan khalila. Aduh, celaka. Coba dulu di dunia saya enggak mengikuti si fulan sebagai tempat orang yang aku ikuti. Coba aku enggak ngikuti orang itu. Laqad adallani 'ani dzikr ba'da ija'ani. Sungguh si fulan itulah yang telah menyesatkanku dari peringatan Allah, dari Al-Quran, dari perintah Allah ketika telah datang peringatan Allah itu kepadaku. Wa kana syaitan lil insan khadula. Dan sungguh setan itu betul-betul pengkhianat bagi manusia. Bapak Ibu, yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah, yang menghalangi kita memanfaatkan sisa waktu sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepada Allah, siapa Bapak Ibu? Setan. Pengkhianat. Tapi mengatakan pengkhianat itu sudah diomin. Giliran di dunia diajak setan, hayo. Coba ketika diajak baik, yuk ngaji, yuk taklim, yuk ke masjid, yuk beramal, yuk ibadah, yuk ini gimana? Ah, itu mah yang ngajak itu ah. Tapi kalau yuk nonton bola, yuk dugem, yuk mancing, yuk sepeda, yuk tenis, yuk golf, kira-kira gimana? Hayo, yang ngajak siapa itu? Maaf, bukan berarti nggak boleh. Silahkan, tapi adil. Jangan setiap libur sibuk untuk mencari dunia, kesenangan dunia, memanfaatkan waktu untuk dunia, sementara bekalmu untuk akhirat kamu lalaikan. Pasti akan terjadi ayat tadi. Sungguh setan itu pengkhianat yang nyata. Maka Rasul mengeluh kepada Allah di ayat ke-30-nya. Wa qala Rasul Rabbi, kata Rasul. Berkatalah Rasul, wahai Rabbku, kata Rasul. Inna qaumittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku sudah menjadikan Al-Qur'an itu diabaikan. Seakan-akan kalau ngikutin Al-Qur'an itu berat. Jangan riba. Ah, sekarang mah susah kalau nggak riba. Dari sononya begitu. Jangan suka menghibah. Siapa yang menghibah? Orang ini mata pencaharian saya mah cuma bercerita apa adanya. Jangan memfitnah. Siapa yang fitnah? Orang dia nyatanya begitu kok bener, kata orang juga begitu. Ada orang-orang yang diatur oleh Allah tidak rela, seakan-akan dia boleh berbuat sesuka hatinya. Maka jika ada orang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di dunia, padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, waktu kita hidup di dunia hanya sebentar. Bahkan tadi ketika ditanya berapa tahun tinggal di dunia, bahkan mereka menjawab hanya 1 hari atau setengah. Apakah kita hidup di dunia sampai setengah hari, Pak? Tidak. Apakah hidup kita di dunia lama bahkan sampai 1 hari? Tidak. Berapa lama kita hidup di dunia? Sesaat. Coba kita buka kembali surat An-Nazi'at, surat 79. Mulai ayat yang ke-42 sampai 46, sampai ayat terakhir. Tidak sampai setengah hari, apalagi 1 hari. Mereka merasa, itu baru perasaan loh Pak. Belum yang sesungguhnya. Nanti kita akan lihat ayatnya. Berapa sih sesungguhnya kita hidup di dunia? Orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, tidak yakin akan adanya hari pembalasan, senantiasa bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang tadi dikabarkan oleh Allah di surat yang lain, surat 7 ayat 187. Di sini pun Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha.
Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, kapan terjadinya kiamat itu? Allah tegur Muhammad, siapa kamu Muhammad? Apa tugasmu? Apakah kamu bisa menyampaikannya? Apakah kamu bisa memberitahukannya? Kamu siapa? Kamu nggak tahu, kata Allah. Ila rabbika muntahaha. Hari kiamat, kematian itu hanya urusannya dikembalikan kepada Allah, urusan Allah. Dan innama anta munzir, sesungguhnya engkau ya Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Enggak diberitahu kapan memberitahu waktu kiamat, waktu kematian, enggak, cuman pemberi peringatan. Siapa yang mau diberi peringatan? Mayyahsyaha, siapa saja yang takut kepada Allah. Jika kita takut kepada Allah, diberi peringatan, mari peringatan itu kita camkan. Jika tidak takut kepada Allah, diberi peringatan, silahkan Anda sia-siakan peringatan. Maka Allah jawab di ujung ayatnya, ayat 46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asiyatan aw duhaha. Pada hari ketika terjadinya kiamat itu, karena huru-haranya, situasinya yang sangat dahsyat, maka orang-orang yang hidup mengalami kejadian kiamat, mereka ketika itu sadar, menyangka seakan-akan gak pernah hidup di dunia. Illa asiyah, kecuali hanya sebagian di waktu sore. Au duhaha, atau sebagian di waktu duha. Sore, berapa jam Pak sore Pak? Kalau ada kata-kata asiyah, asar, amsai, itu kira-kira masuk waktu asar sampai sebelum maghrib. Berapa jam itu Pak? 3 jam lebih kurang. Apakah hidup kita 3 jam? Tidak, sebagian di waktu itu. Waktu duha, dari jam berapa kira-kira? Jam 7 kira-kira sampai jam 11, sekitar 3 sampai 4 jam. Apakah kita hidupnya sampai 4 jam? Tidak, antara itu. Lalu berapa lama sesungguhnya kita hidup di dunia? Qalilan, sa'ah, sebentar, sedikit, gak sampai sejam sama. Bahkan ada yang hidupnya hanya beberapa menit, bahkan ada yang hidupnya beberapa detik. Karena perhitungan menurut Allah itu berbeda jauh dengan apa yang kita ketahui. Sebuah contoh, di dalam Al-Quran Allah berfirman, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Surat 42 ayat 17. Baik, kapan Allah berfirman dengan ayat ini? Tentu saat Rasul masih hidup. Berarti kira-kira berapa ratus tahun lalu? 1400 tahun lebih. Yang jelas ayat ini turun 1400 tahun lebih. Kata Allah kiamat sudah dekat. Sudah 1400 tahun loh Pak. Sampai sekarang belum. Menurut Allah 1400 tahun dekat apa lama? Jauh. Kalau bagi kita Pak, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq wal mizan. Allah itu yang telah menurunkan kitab Al-Quran, isinya benar semua, hak, aturan Allah bagi manusia. Yang mau mengikuti pasti selamat. Wal mizan, dan Allah yang telah menurunkan bagi kita timbangan, neraca keadilan yang masing-masing kita akan ditimbang nanti seadil-adilnya. Tidak akan meleset sedikit pun. Berbeda dengan di dunia, hakim bisa memutuskan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang menang jadi kalah, yang kalah bisa jadi menang. Tapi Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil, hakim di atas segala hakim? Walaupun di Indonesia, di dunia ada dikatakan hakim agung, kalah oleh Allah. Kalau Allah al-hakim, yang maha agung, manusia mengatakan hakim agung, silahkan Anda memutuskan, boleh jadi mereka pun akan dihinakan oleh Allah jika tidak berlaku adil. Nah, Allah katakan di sini, wa ma yudrika, dan tidakkah kalian mengetahui? Apakah kalian tidak sadar? La'alla sa'ata qaribun, hari kiamat boleh jadi sudah sangat dekat. 1400 tahun yang lalu mengatakan kiamat sudah
Sekarang Bapak Ibu bisa tahu nggak kapan kiamat kita sekarang? Berapa ratus tahun lagi, ribu tahun lagi? Gak ada yang tahu. Kedekatan menurut Allah itu tidak bisa digambarkan oleh kita. Berarti hidup kita di dunia ini menurut Allah sedikit sekali. Silahkan kita buka surat 10, surat Yunus ayat 45. Dan ketika Allah menyempat mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja dari yang lain. Pada waktu mereka saling berkenalan, sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dan mereka tidak mendapat petunjuk. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Wa yauma yahsyuruhum, dan pada hari ketika mereka semua manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, ka'allam yalbathu illa sa'ah, maka mereka ketika itu merasa seakan-akan gak pernah hidup di dunia, illa sa'ah, kecuali hanya sesaat. Tidak lagi Allah mengatakan qalil, tapi sa'ah, sesaat. Ketika Rasul menyampaikan ayat ini sa'ah, Rasul mempertemukan antara ibu jari dengan jari telunjuk. Sa'ah, sedikit sekali kita maksud. Kapan kita hidup itu diibaratkan oleh Allah? Sa'atan minan nahar, sesaat saja di waktu siang. Yata'arafuna bainahum, seperti ketika mereka saling berkenalan dengan sesama mereka. Coba Bapak Ibu, tentu kita pernah kenalan. Berapa lama kita kenalan? Ada yang 10 menit, ada yang 5 menit, ada yang setengah jam, paling banter 1 jam kalau saling traktir, saling ini dan seterusnya. Paling itu Pak. Tapi rata-rata orang kenalan hitungannya menit. Berarti itulah kehidupan kita di dunia sesungguhnya jika kita hendak bandingkan dengan kehidupan di akhirat. Kalau begitu Bapak Ibu, mana yang lebih utama? Kehidupan di dunia sekarang ini atau kehidupan akhirat? Apa yang harus kita kejar? Kehidupan untuk bekal akhirat nanti atau sekedar bekal untuk dunia ini? Semua menjawab, oh yang kita kejar akhirat. Pada kenyataannya, mana yang manusia kejar? Berarti tidak memanfaatkan sisa waktu sebaik-baiknya. Seakan-akan hidup akan selama-lamanya. Bukankah Allah telah katakan tadi, illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum, sama seperti ketika mereka saling berkenalan sesama mereka. Maka orang yang diberi waktu sebentar di dunia menyia-nyiakan waktunya untuk kehidupan akhirat yang abadi, rugi kata Allah, bodoh. Maka kata Rasulullah, orang paling bodoh adalah orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Maka Allah pun katakan, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadun. Sungguh rugi kata Allah. Orang yang hidup di dunia tidak berbuat sebaik-baiknya, menyia-nyiakan hidupnya di dunia, dan dia tidak mempersiapkannya untuk hari perjumpaan dengan Allah. Dia mendustakan Tuhan dengan Allah. Sekarang coba kita cari terjemahannya. Kok Allah mengatakan seperti orang kenalan? Pada kenyataannya betul atau tidak? Benar jika kita meyakini firman Allah benar. Menurut kita Bapak Ibu, 10 tahun lama? 100 tahun lama? Lama tadi, apalagi ribuan tahun. Menurut Allah singkat. Kita lihat surat 32 ayat yang kelima. Seperti apakah perbandingan waktu lamanya hitungan di sisi Allah dengan perhitungan waktu lama menurut kita? Surat 32 ayat 5. Dia mengatur segala sesuatu dari langit ke bumi, kemudian usaha itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadangnya ada lamanya adalah 1 tahun. Allah katakan berapa hari? 1 hari. Manusia mengatakan berapa tahun? 1 hari dalam sisi Allah 1000 tahun menurut pandangan. Mari kita terjemahkan. 1 hari berapa tahun? Berapa jam Bapak Ibu? 12 jam. Sehari semalam 24 jam.
Ayat ini Allah sedang menekankan bahwa Allah mengutus malaikat turun ke dunia, dan malaikat itu mengurus dunia ini dalam satu hari satu malam. Ada dua malaikat yang bertugas di waktu pagi, masuk dari subuh sampai nanti bergantian di asar, 12 jam. Malaikat yang bertugas di waktu malam, masuk dari asar, nanti bergantian di waktu fajar, 12 jam. Kira-kira jam 4 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 4. Seperti itu kan terus. Lebih kurangnya. Nah, malaikat itu turun ke langit dunia berapa lama? 12 jam, satu hari menurut Allah. Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udu. Yang lamanya, kadar lamanya menurut hitungan kamu wahai manusia seperti 1000 tahun. Kata Allah 12 jam, kata manusia 1000 tahun. Afan Bapak Ibu, ada enggak manusia yang hidupnya sampai 1000 tahun? Ada, para nabi terdahulu. Nabi Nuh Pak, tahu berapa tahun dakwahnya? 950 tahun dakwahnya loh itu. Hidupnya 1200 tahun lebih. Kalau ada manusia hidupnya 1000 tahun, kata Allah, kamu cuma 12 jam. 1000 tahun 12 jam Pak. Lalu kalau manusia zaman sekarang 100 tahun, berapa jam? 1,2 jam. Berapa 1,2 jam? 72 menit Pak. Kalau ada orang umurnya 100 tahun, sekarang yang umurnya 50 tahun 36 menit. Kita umurnya berapa ini Pak? Ya kira-kira baru 40 menit, 45 menit. Mungkin sudah ada yang sampai 50 menit. Afan, Bapak usia berapa sekarang Pak? 72 Pak. 72 tahun, berarti sudah diberi bonus oleh Allah. Kata Rasulullah kan usia umatku antara 60-70. Rasul sendiri 63. 70 tahun, lama ya Pak ya. Tapi kata Allah, Bapak umurnya 70 tahun itu sekitar 42 menit Pak. Allahu Akbar. Akankah waktu ini kita sia-siakan? Kalau ada orang yang menyanyiakan di dunia ini, sisa waktunya gak dimanfaatkan, maaf, bodoh atau pinter? Rugi atau untung? Kata Allah bodoh, kata Allah rugi. Akankah mau kita dinilai orang yang bodoh dan rugi? Tidak ada yang mau. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang membodohkan diri dengan akhirat. Banyak orang yang ingin rugi di akhirat, tapi dia ingin pinter dan untung di dunia. Akankah harta dan kekayaan menolong? Tidak demi Allah. Silakan lihat surat 69 Al-Haqqah. Ayatnya dari ayat 27 sampai ayat 34. Wahai kiranya pakaian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanmu telah hilang dariku. Allah berfirman, tinggallah dia lalu berubah tangannya padanya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian berilah dia dengan rantaian panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Esa, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wailataha kanatil qadiyah. Aduhai kematian itulah yang telah memutuskan segala-galanya. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau kita mati apa yang akan kita rasakan? Kenikmatan dunia yang pernah kita raih ditinggal. Kesuksesan yang membanggakan diri kita ditinggal. Pangkat, kedudukan, jabatan, kehormatan ditinggal. Manusia yang menyia-nyiakan pasti saat mati akan berkata seperti ini. Ya wailataha kanatil qadiyah. Aduhai kematianku itulah yang telah memutuskan seluruh segalanya. Kenikmatan duniaku terputus semuanya, hartaku terputus semuanya. Maka di ayat yang ke-27, di ayat ke-28 dan 29-nya mereka mengatakan, ma azna mali anni maliya. Hartaku tidak ada lagi bagiku. Hartaku tidak ada gunanya lagi bagiku.
Halaka anni sultania, kekuasaanku telah lenyap dari sisiku. Padahal di dunia orang punya kekuasaan, inilah aku, inilah aku, inilah aku, kekuasaanku, kedudukanku, pangkatku, jabatanku, hartaku, dibanggakan itu semuanya. Jarang mereka bangga dengan amal ibadahnya di hadapan Allah. Dan memang amal ibadah bukan untuk dibanggakan, cukup Allah yang mengetahui. Tapi inilah akan terjadi. Maka apa yang terjadi nanti saat dibangkitkan di yaumil mahsyar? Allah perintahkan, khuduhu faghullu, tangkap orang-orang yang seperti ini. Ikat di atas lehernya tangannya itu. Summal jahima sallu, lemparkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Summa fiha silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian rantai dengan belitan rantai yang panjangnya 70 hasta. Bayangkan Pak, dilempar ke neraka, diikat di rantai tubuhnya, panjang rantai itu 70 hasta. Bisa lepas apa enggak? Kalau di dunia ada orang di penjara di tempat yang paling susah keluar Pak, penjara yang paling ketat, masih bisa keluar enggak? Enggak dirantai sih Pak. Coba dirantai. Kalau dirantai enggak, oh masih bisa Pak dirantai, kuncinya dilepas. Oh iya betul. Kenapa? Karena penjagaan di penjara di dunia itu masih doyan duit. Betul apa enggak Pak? Lah penjaga neraka doyan duit. Apa gunanya tadi dikatakan? Gak ada gunanya. Kekayaanku sirna, kedudukanku lenyap. Bahkan aku akan diazab, seperti itulah Allah kabarkan. Kenapa sampai begitu? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena sesungguhnya mereka itu dulu di dunia tidak beriman pada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan pelit dengan hartanya. Dia mengumpulkan untuk dirinya, tidak mendorong orang lain, bahkan dirinya untuk membantu memberi makan, membantu orang-orang yang fakir dan miskin. Itulah resiko orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum tanya jawab, saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Ketahuilah Pak, kita tadi tidak tahu kapan kematian kita akan menjemput. Boleh jadi nanti malam kita tidur, kita nggak bangun lagi. Kalau Allah menghendaki bisa nggak Pak? Demi Allah bisa. Kenapa? Karena tidur kita itu sebetulnya Allah sedang menggenggam nyawa kita. Jika Allah menghendaki, Allah tidak akan lepas. Silakan surat 39 ayat 42. Surat 39, surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia pasang nyawa orang yang telah diletakkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pengendalian besar Allah memberitahunya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menggenggam nyawa seorang hamba ketika telah mati, dicabut, digenggam oleh Allah. Maka Rasul apabila bersumpah sering menggunakan walladzi nafsi biyadik, demi yang jiwaku digenggamannya. Demikian pula kata Allah, wallati lam tamut fi manamiha. Orang yang belum mati itu pun nyawanya dalam genggaman Allah ketika orang itu dalam tidur. Wa yumsikul lati qada 'alaihal maut. Orang yang kematian itu ditetapkan tidurnya, nyawa itu dipegang, nyawa itu ditahan, tidak dikembalikan lagi, maka kematian itu akan tiba di waktu tidur. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tapi orang-orang yang masih diberi oleh Allah kesempatan untuk hidup, nyawanya dilepas lagi, dikembalikan ke dalam tubuhnya, sehingga kita bisa bangun lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku sesudah matiku, bukan sesudah tidurku Pak. Karena memang saat tidur itu sesungguhnya nyawa kita digenggam oleh Allah, kematian, dan kepada Allah kita akan kembali. Mari Bapak Ibu manfaatkan sisa waktu kita sebaik-baiknya. Semoga uraian tadi membawa manfaat. Wallahu a'lam. Baik, menjelang waktu zuhur kita akan jawab beberapa pertanyaan. Pertama, surat Ali Imran 133 sampai 136 tentang takwa. Bagaimana caranya infak sebagian harta dalam keadaan sempit?
Boleh Bapak Ibu dicatat Ali Imran 133 sampai 136 itu Allah juga perintahkan di Al-Hadid 57 ayat yang ke-21. Kalau di Ali Imran itu sabiqu ila maghfiratin wasari'u ila maghfiratin, bersegera mencari ampunan dan surga. Kalau Al-Hadid Allah gunakan dengan kata-kata sabiqu, berlomba-lomba. Ternyata yang Allah perintahkan berlomba-lomba itu untuk meraih surga, untuk meraih ampunan. Kalau kita berlomba-lomba untuk meraih apa? Kedudukan, kekayaan, prestasi. Keliru. Itu bukan perlombaan, itu sekedar kesenangan semata-mata di dunia. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bersedekah dalam keadaan sempit? Tersebut dalam kitab Sahih Muslim. Di situ tertulis hadis nomor 972, ketika Rasulullah perintah kepada sahabat, bersedekahlah, bersedekahlah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya nggak punya. Bersedekahlah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma, Pak. Saya punya satu kurma, belah, sedekah untuk orang lain. Maka barang siapa yang ikhlas bersedekah walaupun dengan separuh kurma, insya Allah Allah akan tumbuhkan itu. Dan itulah sedekah, infak yang diperintah oleh Allah wajib fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang atau sempit, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan, bersedekahlah. Lalu di hadis yang sebelumnya disebutkan di hadis nomor 958, Rasulullah perintahkan bersedekahlah, bersedekahlah. Cegah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma, bersedekah. Kalau saya nggak punya ya Rasulullah, berusaha agar kamu bisa bersedekah dengan harta. Kalau saya sudah berusaha tapi nggak punya harta ya Rasulullah, bersedekah dengan tenagamu. Kalau saya nggak punya tenaga ya Rasulullah karena saya sakit, bersedekah dengan lisanmu, nasihat yang baik. Bersedekah dengan ilmumu. Saya nggak punya ilmu, saya nggak bisa memberi nasihat. Bersedekahlah untuk dirimu sendiri, yaitu berbuat amal ma'ruf nahi mungkar. Itu sedekah untuk dirimu sendiri. Sampai Rasulullah katakan, di dalam kemaluanmu ada sedekah. Lalu sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu, kalau saya bergaul dengan istri saya dapat pahala. Rasul balik, kalau kamu bergaul dengan wanita yang nggak halal, dapat dosa enggak? Ya dapat, pasti zina. Jika Anda bergaul dengan istri Anda yang halal, yang sah, di tempat yang halal, di waktu yang halal, pahala dari si Allah. Tapi maaf, bapak-bapak jangan berpikir, weh gue mau sedekah nanti malam, sedekahnya hanya itu aja, jangan. Dari segala sisi. Jadi dalam keadaan apapun, fis-sarra'i wad-dharra, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apakah menghadiri resepsi atau pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh tetangga yang beragama lain, Nasrani, itu pernah ada dari Rasulullah, pernah ada contoh dari Rasulullah. Kalau menghadiri resepsi nggak ada contohnya dari Rasul. Tapi kalau Rasul diundang wanita Yahudi lalu makan, diundang makan, Rasulullah pernah menghadiri undangan itu. Bahkan Rasulullah dihadiah-hadiah. Ternyata Rasulullah diracun oleh seorang wanita Yahudi, tapi Rasul tidak membalas. Biarlah Allah yang akan membalasnya. Karena Rasul memiliki akhlak yang paling mulia. Jadi, bolehkah kita menghadiri resepsi orang non-muslim? Boleh, selama di dalam resepsi itu tidak ada kemaksiatan, tidak tercampur baur dengan yang hak dan yang batil, dan selama makanan yang dihidangkan yakin halal. Jika tidak ada kewajiban. Karena apa? Menghadiri undangan itu adalah hakul muslim alal muslim. Kewajiban muslim atas muslim. Kalau bukan muslim nggak ada kewajiban itu. Tapi hanya punya kewajiban hak tetangga, yaitu tetangga dekat yang beda akidah. Kita hanya bertegur sapa dengan baik. Diundang nggak ada wajib datang. Apakah ada tanda-tanda fisik yang Allah beritahukan kepada manusia jika akan mati? Ada tanda-tanda fisik. Rasulullah katakan, coba perhatikan di atas kepalamu. Jika warnamu, rambut di kepalamu itu sudah 2 warna, itu tanda-tanda fisik. Iya Pak, betul.
Coba lihat lagi matamu. Jika matamu itu sudah berkurang pemandangannya, fisik kan itu berarti sudah. Iya betul. Lihat gigimu, lihat kulitmu, lihat wajahmu, lihat tubuhmu, ngaca. Jangan sudah diberi tanda-tanda mati, ternyata pengen tetap mulus, gak terima. Saya keriput gak terima, walaupun 70 tahun saya tetap harus tampil kenceng. Ngapain? Sudah kenceng dipertontonkan lagi, na'udzubillah. Ini orang bukannya ingat akan akhirat, sudah layu tapi gak sadar. Bukannya kembali kepada Allah tapi malah ingin tampil kenceng, pengennya dunianya terus dimiliki, dinikmati. Jadi tanda-tanda fisik ada ibu, tapi tidak jadi jaminan. Karena kematian bagi kita itu sudah ditetapkan oleh Allah satu dengan yang lain berbeda. Nanti ibu bisa lihat, ibu penanya atau bapak penanya di surat 40, surat Ghafir ayat 40 ayat ke-67. Walaqad khalaqnal insana min nutfah summa min alaqah summa yukhrijukum tiflan summa litabluhu ashuddakum summa litakunu syuyukha faminkum mayyutawaffa min qabl walitabluhu ila ajalin musamma wala'allakum ta'qilun. Allah yang menciptakanmu dari sperma. Dari sperma menjadi segumpal darah. Segumpal darah menjual sebuah daging. Segumpal daging menjadi janin yang sempurna. Kemudian kamu dilahirkan menjadi seorang bayi. Di antara kamu ada yang sampai dewasa. Di antara kamu ada yang sampai tua renta. Tapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Jadi ada yang mati ketika masih sperma, gak pernah ketemu sel telur. Keluar, masuk kloset. Betul, masuk tempat yang kotor. Ada yang mati setelah ketemu jadi segumpal darah, keguguran beberapa hari, beberapa minggu. Ada yang sudah ditiupkan ruh, belum sempat lahir ke dunia, mati dalam kandungan. Ada yang beberapa detik ke dunia, beberapa menit, beberapa hari, beberapa jam, mati. Ada yang beberapa minggu, mati. Beberapa tahun, mati. Ada yang sampai tua renta. Kok gak mati-mati tuh orang tua bangka ya? Kematian milik Allah pasti, tetapi tidak ada yang tahu waktunya. Tanda-tanda fisiknya semua sudah dijelaskan. Tandanya orang mau mati itu adalah usianya bertambah. Yang penting bagi kita bukan berapa panjang umur saya, yang penting manfaatkan usia sebaik-baiknya. Pada saat kiamat kubro, apakah orang-orang yang sudah mati juga merasakannya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat ya merasakan, yang mati dibangkitkan kembali. Bedanya sebelum persis terjadinya kiamat Allah wafatkan sehingga huru-haranya tidak dirasakan. Sebagian ulama lagi berpendapat tidak, orang yang merasakan kiamat itu adalah orang-orang yang hidup di masa itu. Wallahu a'lam, tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu dipertentangkan. Bagi kita yakin akan ada kiamat. Dan kita berlindung kepada Allah. Wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari gangguan dajjal. Ketemu apa enggak sama dajjal? Enggak usah pusing, yang penting kita berlindung saja. Apa kiat-kiatnya agar kita selalu ingat untuk selalu beramal soleh dalam rangka ibadah atau mempersiapkan bekal? Kiatnya ittaqullah. Takwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takut kematian, takut hari yang akan datang, takut hari pembalasan. Karena orang yang takut kepada Allah yang gampang diperingatkan. Kalau kita nggak takut kepada Allah, terserah Anda berbuat sesuka hati. Sampai Allah berfirman, ada ayat yang seperti itu, Pak. Surat 41, surat Hamim Sajdah atau surat Fussilat ayat yang ke-40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini. Firman ini berkaitan dengan apa Ibu? Afwan tadi? Surat berapa tadi Ibu? Afwan, saya lupa.
4. Oh iya. Walladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Orang-orang yang selalu mengingkari Al-Qur'an, ayat-ayat kami, tanda kebesaran kami, kekuasaan kami, silahkan Anda berbuat, tapi Anda tidak akan bisa sembunyi dari kami. Jadi Allah persilahkan, terserah, tapi nggak bisa ngumpet, artinya nggak bisa ngeles. Sampai Allah bertanya begini, afamayul qafin nari khairun, apakah orang-orang yang nanti di akhirat dilempar ke neraka itu yang lebih baik? Amma ya'ti aminan yaumal qiyamah, atau orang yang menemui Allah dengan rasa aman? Sebuah pertanyaan yang gak perlu ditanya, Pak, maka gak diberi jawaban. Ini teguran bagi kita. Anda ingin dilempar ke neraka atau ingin aman di hadapan Allah? Pada hari nanti di yaumil mahsyar, apa yang terjadi? Hari ketika tidak ada gunanya harta dan anak-anak. Dan pada hari itu yang paling berguna adalah man atallah biqalbin salim. Orang yang menemui Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Orang yang mempersiapkan. Jika Anda nggak takut, silahkan berbuat. Maka di ujung ayatnya kata Allah apa tadi? I'malu ma syi'tum. Berbuatlah sesuka hatimu. Innahu bima ta'maluna basir. Tapi sungguh Allah terhadap seluruh perbuatanmu maha mengetahui. Allah ngasih tantangan bagi kita Bapak Ibu. Yang mau ngawur, gak takut sama Allah, terserah. Mau dugem boleh, mau korupsi boleh, mau berzina boleh, mencuri boleh, membunuh boleh. Boleh apa enggak? Tapi kata Allah, yang penting jangan sampai ketahuan Allah. Tapi bisa apa enggak? Enggak bisa, karena ujung ayatnya innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Rasul pun bersabda demikian Bapak Ibu. Kunci kedua dari pertanyaan ini, bagaimana caranya? Miliki rasa malu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di kitab Bulughul Maram itu tersebut di hadis 1562. Disebutkan di sana. Maaf, 1552 disebutkan begini. Apa kata Rasulullah? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari malu sebagian dari iman. Lalu di hadis berikutnya yang nomor 1553-nya itu dikatakan begini. Inna adrokal kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya yang didapati dari perkataan para nabi-nabi sejak zaman dahulu. Linnas, perkataan yang diberikan oleh nabi untuk manusia adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesuka hatimu. Orang Jawa bilang wis karepmu dhewe rono arep apa. Enggak mau sholat, enggak mau ngaji, enggak mau ibadah, enggak mau tobat, terserah Anda. Tapi ingat, Allah Maha Kalau begitu jangan nekat, karena Allah pasti mengetahui. Pertanyaan kedua, dua malaikat selalu turun di pagi hari dan sore hari. Apakah doa malaikat, ya Allah berikanlah manfaat kepada orang yang berinfak, ya Allah hancurkanlah harta orang yang berinfak, itu hanya di pagi saja? Tentu saja tidak, setiap saat. Bukan hanya di pagi, bukan hanya di sore, kapanpun sehari-hari. Kenapa? Kita itu manusia tiap hari. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah. Manusia itu setiap hari berbuat dan dia menjual dirinya. Kapan? Setiap saat. Dari pagi sampai hendak tidur lagi. Famu'atikuha au mubiquha. Ada yang dia menjual diri itu menyelamatkan dirinya mendapat ridha Allah. Ada yang menjual diri di dunia mencelakakan dirinya mendapat laknat Allah karena tidak mentaati aturan Allah. Terakhir, bagaimana cara menjaga istiqomah di antara banyaknya amanah dan fitnah? Amanah yang harus dipertanggungjawabkan, misalnya jabatan, fitnah misalnya lingkungan yang beragam dari non muslim atau yang belum atau kurang melaksanakan sunnah dan seterusnya. Ya memang kita harus menghadapi itu semua. Bagaimana caranya istiqomah? Berat Bapak Ibu, berat, akan tetapi wajib kita ketahui apa sih utamanya orang istiqomah? Apa sih balasan Allah bagi orang yang istiqomah? Ternyata ayat-ayat mengatakan istiqomah itu balasannya hanya satu, surga.
Silahkan kepada penanya, nanti bisa dilihat surat 41 dari ayat 30 sampai 32. Kemudian surat 46 ayat yang ke-5, ayat ke-13 dan 14 itu balasan bagi orang yang istiqomah. Lalu bagaimana caranya? Kita pelajari baik-baik ayat itu. Pahami baik-baik ayat itu agar ketika kita mau keluar dari rel sadar nanti kita rugi. 41 30 sampai 32, 46 13 dan 15. Sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qultu ya Rasulullah, 'allimni fil Islam qaulan. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam Islam suatu kalimat. La as'alu anhu ahadim ba'dak. Jika engkau telah mengajarkan kepadaku, aku tidak nanya lagi kepada siapapun.